eh, ayat 59 sampai 78 ini diberi topik oleh si Mufasir Jazaul Mujrimin, balasan orang-orang yang durhaka, yang berdosa, yang berbuat jarimah. Jarimah pelanggaran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Mereka berbeda pada hari ini. Wahai orang-orang yang berdosa. Alam ahad ilaikum ya bani Adam. Allah ta'budu syaiton. Bukankah aku sudah pernah bilang pada kalian, wahai bani Adam. Apa itu? Jangan kalian menyembah, taat, tunduk kepada syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Dia sesungguhnya musuh yang amat nyata bagi kalian. Wa ani'buduni, dan aku juga pernah bilang kepada kalian, sembahlah aku. Hadza siratum mustaqim. Ibadah kepadaku, tunduk kepadaku adalah jalan yang benar. Walaqad adalla minkum jibilan katsira. Adalla, dia setan telah menyesatkan orang yang banyak. Afalam takunu takilun. Apa kalian masih juga nggak mikir? Hazihi jahannam. Ini dia jahannam. Allati kuntum tu'adun. Yang dulu kalian dijanjikan. Islauhal yauma bima kuntum takfurun. Masuklah ke dalamnya sesuai dengan kekufuran kalian. Al yauma naqtimu ala afwahihim. Hari ini kami kunci mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim. Tangan mereka kami buat bisa berbicara. Wa tashhadu arjuluhum. Kaki mereka menjadi saksi bima kanu yaksibun, atas apa yang mereka lakukan. Walau nasya latomasna ala ayunihim. Kalau kami mau, kami hapus pandangan mereka. Fastabakus sirat, mereka tak tahu jalan. Fa anna yubsirun, bagaimana mungkin mereka bisa melihat. Walau nasya lamasakhnahum ala makanatihim. Kalau kami mau, kami hapus juga apa namanya, kedudukan mereka. Mastata'u mudhiyan, mereka tak mampu berjalan terus, wala yarji'un, dan tak bisa kembali. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi. Sebab barang siapa yang kami beri umur, akan kami kembalikan penciptaannya. Afala yaqilun. Mereka masih nggak mau berpikir. Iya, sekintas kayak begitu. Al-qiraat. Wa ani'buduni kuri'ah. Wa ani'buduni kuri'ah pertama. Wa ani'buduni. Wa hiya qiraat Abi Amr wa Asim wa Hamzah. Dua, apa itu? Wa anu buduni wa hiya qiraat al-Baqi. Jadi ada ane, ada anu. Sirat, as-sirat, quri'ah, apa ini? Wa qara'a Qumbul, nama ulama. Sirat,
pakai sin, sirab. Dan itu memang asalnya. Jibilan kuri'a, pertama jibilan. Wahia qira'atun Nafi' wa Asim. Kedua, ada yang baca jubulan, pakai sidah. Siapa itu? Qiraat Ibnu Katsir, Hamzah, wal Kisai, wa Khalaf. Ada lagi yang baca jublan, wahia qiraat Abi Amr wa Ibnu Amir. Nunakishu kuri'a, nunakishu wahia qiraat Asim wa Hamzah. Yang kedua, nan kushu wahia qiraat Al-Baqi. Jadi berbagai macam bacaan ini memberi informasi. Mudah-mudahan kita tidak lagi pada posisi lah salah itu. Oh, enggak. Afala yaqilun wa qara'a Nafi' wa Ibnu Zakwan afala taqilun. Tuh, ya, yaqilun. Ada yang baca afala taqilun. Selesai. Dalam konteks qiraat, hal yang biasa dan lumrah. Iya, nanti dalam pemanaan tinggal kita lihat. Al-i'rab, alla ta'budu syaitan fi maudhi'i nasbin bitaqdir hasfi harfil jar. Allah, ya, takdiruhu alam a'had ilaikum bi alla ta'budu. Iya, ada bi-nya takdirnya. Bi alla ta'budu. Fa huzifa harful jar wattasalal fi'lu bihi. Iya, huruf jarnya dibuang. Al-balaghah, alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa ani buduni bainahuma tibak. Tibaknya salam antara la ta'budu dengan buduni. Buduni. Tibak insya Allah mesti pada ingat dua kata yang berlawanan. Seperti hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Nah, karena ada la-nya jadi namanya salab. Ada lagi satu ijab. Wa tahsabuhum ayqadha wa hum ruqud. Ayqadha bangun, ruqud tidur. Itu dua kata berlawan. Oke, wal akhar ijab. Ini ada ahaduhuma salab wal akhar ijab. Afalam takunu taqilun. Afala yaqilun. Istifham inkari litaubikh. Apakah kalian tak berakal? Tidak, tidak. Jadi dijawab itu dalam hati. Berakal semua kok. Itu namanya inkari. Tapi kemudian akal nggak dipakai. Itu namanya litaubikh. Ada kesan jelek kali. Udah aku kasih akal nggak dipakai. Dikasih kuping, kuping nggak dipakai. Kasih mata, mata nggak dipakai. Jelek itu. Famastata'u mudiyya wala yarji'un. Bainal mudi war rujuk tibak. Mudi itu lawannya pulang. Ya, berangkat tuh mudi. Mado lewat. Nggak bisa pulang. Ya, kajian balaghah, nah itu ada tibak. Sebab itu lawan kata. Iya. Nah, al-mufradat. Wamtazu tamayyazu wanfaradu anil mu'minin indakhtilatihim bihim. Tadinya ada kata mumayyiz. Mumayyiz itu membedakan.
ada dalam nahu namanya tamyiz. Ya, tetap mengandung makna membedakan. Dalam konteks ayat ini, di padang mahsyar nanti kumpulin semua manusia. Orang-orang kafir beda sama orang mukmin kelompoknya. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Orang-orang dosa dipisahin sama orang-orang baik. Itu namanya tamayazu, berbeda, infarodu, menyendiri dari orang mukmin. Ya, dengan sendirinya akan terpisah. Indah telatihim bihim, ketika bercampur. Luar biasa, gambarannya konkret sekali. Di dunia begitu juga, apalagi dunia politik. Sudah kelihatan koalisi, 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 koalisi. Kemana dia berkoalisi? Ya, apa yang membuat mereka menjadi berpisah dengan orang beriman? Amal. Dan apalagi amal menembus ke hati, hati yang beda. Ay wa yuqalu lil mujrimin i'tazilu fil akhirah anis salihin. I'tazalu. Artinya Allah bilang kepada orang-orang yang mujrim, eh oh iya ini, i'tazilu. I'tazilu, menyendirilah. Uzlah, menyendiri. Mu'tazilah, orang yang menyendiri. Jadi ada majelis taklim di Basrah, pimpin oleh Hasan Basri. Basrah, Irak. Zaman perkembangan kemajuan pemikiran Islam. Sejak zaman Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin, Utsman ibnu Affan terbunuh. Kemudian persoalannya persoalan politik, tapi melebar menjadi persoalan agama. Didiskusikan dalam majelis Hasan Basri. Dan Basri itu Sunni Asy'ari dia. Ada salah seorang jamaah peserta murid namanya Wasil bin Atok. Terkait dengan tema diskusi membunuh itu dosa besar. Membunuh dosa besar, apakah membuat si pelakunya kafir apa tidak? Kata si guru Imam Hasan Basri itu, tidak kafir, kan dia masih bersyahadat. Cuma berdosa besar. Mu'tazilah tak setuju. Mu'tazilah. Itu Wasil bin Atok. Akhirnya keluar dari majelis, dia bikin lagi majelis di pojokan sebelah sono gitu. Di masjid itu juga. Bahasa Arabnya tazal tuh. Kalau gitu aku uzlah. Aku memisahkan diri. Itu. Maka oleh para pakar penulis, kelompok mereka disebut Mu'tazilah. Ini wamtazu artinya i'tazilu fil akhirah anis solihin. Ini baca i'tazilu seolah Allah berkata kepada mereka. Tapi kalau kita baca i'tazalu, Allah bercerita kepada kita. Secara natural, dia memisahkan diri di akhirat dari barisan orang-orang beriman. Itu maksudnya. Alam ahad ilaikum usi wa amuru. Aku pesan, usi wasiat. Aku perintahkan ala lisani rusuli, melalui lisan rasulku. Itu ahad. Wal ahdu al wasiyah. Ahdu janji. Janji berisi pesan. Maka janji di sini aku pesan wasiat.
Wa hadza min jumlati ma yuqalu lahum taqri'an wa ilzaman lil hujjah. Ini adalah termasuk apa yang dikatakan kepada mereka, kan dulu aku udah pesen. Gitu. Takri'an. Takri sebagai penegas. Penegas. Penekanan. Ya. Wa ilzaman. Dan sama penekanan. Lil hujjah. Sebagai argumentasi. Ya. Allah ta'budu syaitan. Ini isi pesannya. Allah tuti'u. Jangan ikutin setan. Tuh di dunia politik setan banyak banget. Kadang ikut aja. Iman udah nggak berlaku. Yang berlaku nafsu. Nafsu itu tunggangan setan. Maka bahasanya ini. Allah ta'budu syaitan. Wal murad ibadat ghairillah minal aliha al batilah. Yaitu beribadah selain Allah. Kepada selain Allah. Apa itu? Tuhan-Tuhan batil. Dari sekian Tuhan yang luar biasa dahsyat adalah nafsu. Allah udah bilang sama Nabi Muhammad, afara'aita alladzi afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Kamu tahu Muhammad, ada orang-orang yang menjadikan nafsunya sebagai Tuhan. Yaitu nurut aja. Nafsu. Kuasaankah, kekayaankah, keamanankah, jangan sampai nama baiknya nggak aman ya. Simpen nama setan. Iya. Mimma zayyana bihi syaitan wa amara bihi. Bagaimana cara setan mengganggu lalu diturut bahasa Al-Qur'annya menyembah, yaitu pikirannya dihiasi zayyana syaitan oleh setan. Ada apa? Kebayang pikirannya dihiasi. Begini ilustrasinya. Karena satu dan lain hal, si A akan mendapat uang. Gusuran kah apa? Banyak uang. 10 M. Tuh, uangnya mau belum di tangan. Cuma emang mau dapet dia. Setan bisikannya masuk dulu. Terus kita beli tanah. Kita beli mobil. Kita beli rumah. Itu maksudnya. Hiasan. Kenapa disebut hiasan pakai zina, zayyana? Karena luar biasa indah. Bahasanya jadi menghayal. Dan langsung menyuruh. Aduwwum mubin bayyinul adawah. Jelas permusuhannya. Enggak samar-samar. Apa itu substansi jelasnya? Padahal setan enggak kelihatan. Yaitu isi janjinya. Isi bisikannya. Itu maksudnya jelas. Sejelas antara hak dan batil. Antara hak dan batil nggak ada sekat, nggak ada kemiripan, nggak ada, ya, kayak siang dan malam, beda, beda. Nggak ada orang malam bikin terasa siang, siang terasa malam. Nah itu udah masuk pikiran setan. Wa ani'buduni wa wahiduni wa ati'un. Ani'buduni artinya tauhidkan aku, taat kepadaku kata Allah. Ai alam ahad ilaikum bitarki ibadati syaitan. Bukankah aku udah pesan kepada kalian tinggalkan ibadah kepada syaitan. Wa bi ibadati dan aku pesan ibadah kepadaku saja.
Haza siratum mustaqim. Ini jalan muqtadil, lurus. Qawim, sama lurus. Mana dia jalan lurusnya? Wa huwa dinul Islam. Itulah agama Islam. Iya. Jibilan khalqan wa jam'an aziman. Jibilan khalqan makhluk. Jam'an kelompok. Azim besar. Jadi jibilan kasiro, kelompok orang yang pada ikut setan banyak apa enggak? Banyak. Ya. Kayak apapun dan bagaimanapun caranya. Karena kesenangan dunia. Ya, jam'u jabil kakodim. Seperti kodim, jabil. Wa quri'a bidammil ba. Jubul. Afalam takunu ta'qilun. Ada waktu syaitan wa idlaluhu lakum. Apakah kalian tak paham? Tak berakal agak susah juga dipahami. Tak paham, tak ngerti. Tak ngerti apa? Permusuhan setan. Dan penyesatannya bagi kalian. Hadihi jahannam. Kalau emang udah begitu, udah diingatkan, udah dipesankan, masih saja nyembah setan, ikut setan, hadhihi ini dia jahannam. Allati kuntum tu'adu. Yang dulu kalian dijanjikan. Biha dengan jahanam itu fid dunya ala alsinatir rusul. Dulu dijanjikan akan masuk jahanam kalau nyembah setan. Oleh siapa? Oleh para rasul. Kemudian apa? Islauhal yauma bima kuntum takfurun. Islauha masuklah ke dalamnya sekarang. Masuknya bukan karena Allah kejam, Allah tak suka, bukan. Tetapi bima kuntum sesuai dengan kekufuran kalian. Udkhuluha. Masuklah wa qasu rasakan. Harroha panasnya. Bisa babi kufrikum. Dengan sebab kekufuran kalian kepada Allah waktu di dunia. Wa ta'atikum lisyaitan. Ketaatan kalian kepada syaitan. Dan ibadah kalian kepada berhala-berhala. Berhala zaman dulu kelihatan. Yaitu patung, batu. Terus sekarang jangan dikira nggak ada. Maka setan itu jadi berhala. Apa itu nafsu itu jadi berhala. Dikonkretkan uang jadi berhala. Pangkat jadi berhala. Ya, apalagi iyalah jabatan pangkat jadi berhala. Al-yawma nakhtimu ala afwahim ay namna'uha minal kalam. Hari ini kami cegah afwah mulut. Fu afwah. Ada ayat lain menyebut kata ini bunyinya yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Mereka berkata dengan mulut-mulut mereka yang tak ada dalam hati mereka. Jadi ungkapan kita lain di mulut, lain di hati. Di mulutnya makan gratis, susu gratis, terus belajar gratis sampai perguruan tinggi. Ya, ternyata yang gratis cuma kentut. Ya betul tidak? Mana ada yang nggak bayar hidup ini? Mati aja bayar, kuburan bayar. Tuh yaquluna bi afwahihim ma laisa fi qulubihim. Maka nanti tuh mulut dikunci. Wal muradu afwah al kufar. Maksudnya mulut siapa? Kafir. Kafir mah ketahuan jelas kafir.
maka munafik jadi lebih dahsyat dari kafir. Makanya munafik orang susah nangkepnya. Ya, Idul Adha mah sholat. Udah diceramahin sama anak buahnya dulu, KPU, anak korban. Maknanya banyak manusia yang bersifat binatang. Dia curang, dia bohong, dia zalim, dia nanti dikunci mulutnya. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Tangannya kami bikin bicara, kakinya bisa bersaksi. Kaki mereka si kafir. Ya, memang lagi cerita orang kafir. Bi ayyakhluqallahu fihal qudrah alal kalam. Jadi Allah beri kemampuan si tangan bicara. Si kaki bersaksi bicara juga. Yang disebut tangan sama kaki karena itu memang akar perbuatan. Kakinya berjalan, tangannya berbuat. Tetapi nanti yang bicara bukan tangan sama kaki saja. Ya, selain mulut maksudnya. Semuanya bicara. Itu kan namanya majaz mursal. Alakonya juz'iyah. Iya. Bimakanu yaksibun. Ay yaktarifun. Yaktarifun yaksibun sama. Perbuat. Fakullu udwin yantiqu bima sadara minhu. Maka setiap anggota berbicara. Tuh, semua anggota berbicara. Jadi bukan tangan sama kaki aja. Ya. Bima saudara minhu. Tentang apa saja yang dilakukan oleh tangan, oleh kaki. Qalal Baitawi ai biduhuri asaril ma'asi 'alaiha. Kalau menurut Imam Baitawi berbicara bukan dalam artian kayak kita sekarang pakai mulut bicara, tangan cuap-cuap gitu. Apa maknanya? Maknanya zuhuri nampak pengaruh bekas-bekas kemaksiatan yang dilakukan oleh tangan, saksikan oleh kaki. Dulu pernah dalam satu majelis Pak siapa almarhum Nur Khalis Majid menjelaskan, kita-kita ini udah tua. Kalau dulu masih muda, wah naik sepeda lancar sekali. Coba sekarang coba lagi naik sepeda. Udah ngedreg-deg, ngeri, takut. Maka saat ngeri, lewat pikiran sebagai pusat komando, saat itu dia ngomandokan kepada kaki, baik kanan maupun kiri. Mengomandokan kepada tangan. Mengomandokan kepada seluruh anggota badan saat mencoba kembali naik sepeda. Maka baik tangan, kaki bicara dengan bahasanya. Oh iya, kaki kiri dulu. Oh iya, kaki kanan dulu. Oh iya, kalau miring, nah itu kaki udah refleks kayak begitu dia. Memaknai wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Dalalatuha ala af'aliha. Nah, ini agak mirip-mirip menurut Imam Baidawi. Dan beliau itu kan bacaannya luar biasa. Bizuhuri asaril ma'asi alaiha. Maksudnya tangan bicara nanti ada tanda-tanda bekas maksiat, ya. Dan menunjukkan apa yang dulu diperbuat. Au biintokillahi ta'ala iyaha. Nah, baru ini. Menurut Imam Baidawi juga. Atau bisa jadi makna harfiahnya. Di mana Allah memberikan kemampuan kepada tangan untuk berbicara. Kepada kaki juga begitu. Latomasna ala a'yunihim. Ay a'mainahum. Kami butakan. Kami hapus penglihatan buta. Wattamsu izalatul asar
bil mahwi. Tomas itu sendiri artinya menghilangkan pengaruh. Pengaruh mata melihat. Maksudnya pengaruh di sini potensi. Potensi mata melihat. Matanya sih ada, melihatnya dicabut. Ya. Potensi telinga mendengar. Telinganya sih ada, cuma mendengarnya enggak. Jadi Thomas itu menghilangkan potensi bil mahwi dengan menghapus. Fastabaqus sirat. Ai ibtadaru ila tariq al ma'luf lahum liyamdu fihi. Jadi saya ulangi ayatnya ini. Walau nasya la tomasna. Kalau kami mau, kami hilangkan pandangan mereka. Nggak ngelihat, buta. Fastabaqus sirat, kelewat jalannya. Harusnya udah belok sampai depan pintu, pegang terus. Itu makna sederhananya. Ya. Ai ibtadaru ila tariqil ma'luf lahum. Artinya ibtadaru mereka ngelewatin jalan yang biasanya. Artinya harus belok, harus ke kanan, ini enggak karena buta. Liumdu fihi, terus saja jalan. Ini kan tamsil. Mereka-mereka yang sudah menikmati melakukan kebatilan sering, jadi bukan melakukan tapi sebuah kenikmatan. Nikmat dalam kebatilan. Nikmat dalam kebatilan kira-kira berhenti apa enggak? Enggak. Kalau perlu keluarganya semua diajak. Enggak terasa. Padahal konstitusi itu dilabrak. Fastabaqus sirat itu dia. Hajar aja, labrak aja. Kalau belum ada undang-undangnya bikin. Kan udah luar biasa, lebih dari sekedar melabrak. Tapi membuat jalan baru sesuai dengan keinginan. Nafsunya. Bahasa politik sekarang ya iya, membangun dinasti. Itu dia fastabaqus sirat. Ya, fa anna yubsirun ay fa kaifa yubsirun at-tariq wal haq hina idzin. Maka buta, nggak ngelihat dia jalan yang benar. Ngelabrak aja dianggap benar. Wallahu a'lam bissawab. Ay la yubsirun. Udah Yasin turunnya 14 abad yang lalu saat Nabi masih ada. Mau berbicara tentang kehidupan manusia, watak manusia tidak pernah berbeda. Dulu, sekarang, akan datang. Cuma dua, ada watak iblis, ada watak malaikat. Kayak gitu. Lamasakhnahum ay law syi'na taghyira suratihim ila surat ukhra qabiha. Lamasakhnahum, kami rubah, masak sama dengan nasakh. Apa bentuk mereka kalau kami mau? Rubah bentuknya jadi apa? Jadi kera kalau kami mau. Ya, tapi masih sayang, seolah-olah Allah gitu. Ini pada kata lamasakhnahum ala makanatihim. Ya, ala makanatihim ay makanihim, tempat mereka, bihaisu yajmuduna fihi. Makana tempat, lagi diri di lapangan apel bendera di depan istana. Kalau Allah mau diganti itu bentuknya. Jadi bentuk jelek yang lain. Dan yang ada dalam pikiran orang-orang yang tak suka udah kayak begitu. Banyak yang mendampingkan ya dengan tengkoraknya Firaun. Tuh gitu. Ai makanahum bihaisu yajmuduna fihi. Yajmudun jamid, beku, agak bergerak jadi patung. Kalau Allah mau, wa quri'a makanatihim jam'u makanah. Ada juga yang membacanya maka natihim jamak makanatihim. Bimakna makan. Artinya tempat. Ai fi manazilihim. Di rumah-rumah mereka. Kalau Allah mau, Allah ganti dengan rupa yang buruk dikehendaki oleh Allah. Jadi babi.
Jadi kera dulu Bani Israel. Bani Israel sampai pada puncak pembangkangannya terhadap Musa alaihi salam berkata, "Lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah." Akan beriman kami kepada engkau sampai engkau bisa memperlihatkan Tuhan kasat mata. Fa'akhadzat so'iqah itu. Terus langsung bisa bergeledek, ngelepar. Iya. Famastata'u mudiyya. Maka mereka tak mampu pergi. Kalau lagi jalan nggak mampu terus. Wala yarji'un, ay la ruju, nggak balik lagi. Kalau Allah mau bikin begitu. Ay lam yakdiru ala zihab wala audah. Artinya tak mampu pergi, tak mampu pulang. Ini tafsiran dari apa tadi? Jumud-jumud itu ayat. Iya. Waman nu'ammirhu sebaliknya nih. Masih bagian dari cerita orang-orang yang mujrim. Waman nu'ammirhu man nutil umrahu. Siapa yang kami panjangkan umurnya, nunakisu fil khalqi, nughayyir khalqahu, kami rubah fisiknya, ciptaannya, ya fisik lah. Wa nuqallibuhu fihi, kami balik. Wa naj'aluhu ala aks, jadi sebaliknya. Maka alaihi awalan, seperti dulu awalnya. Dari aspek apanya? Kuat. Dulu kuat. Dulu lemah. Kuat, 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 kuat. Sepuh terus lemah lagi. Wat tarawah. Kuat. Tarawah ganteng gitu. Ya, dulu sih ganteng, cantik. Terus dikasih panjang umur, berbalik lagi. Tadinya ganteng, jelek. Ya dah. Wa yusbihu ba'da quwwatihi wa syababihi dha'ifan haraman. Tuh. Maka setelah kuat, dulu pernah kuat, pernah muda, jadi lemah. Haram, tua. Afala ya'qilun. Aiman qadara ala dalika qadara ala tamsi wal maskhi wal ba'si. Fayu'minu. Ini makna yang dalam dari afala ya'qilun. Artinya, orang yang mampu melakukan hal itu, mulanya bayi, remaja, tua, punya anak, punya cucu, terus sepuh, bisa Allah mengembalikan lagi. Jadi lemah. Bisa, kamu nggak mikir ya. Allah itu bisa gitu. Bisa menghapus, bisa membangkitkan. Sejatinya fayu'minu. Sejatinya kamu beriman gitu. Selesai. Al-munasabah. Ba'da bayani halil muhsinin fil akhirah. Setelah Allah menjelaskan keadaan yang menyenangkan orang-orang yang muhsin di akhirat, aqabahu ta'ala bibayan halil mujrimin di dunia wal akhirah. Maka Allah mengiringi dengan menjelaskan keadaan orang-orang yang berdosa baik di dunia maupun di akhirat. Wa fil akhirah yumayyazuna anil mu'minin. Di akhirat mereka dibedakan dengan orang mukmin. Jadi ada orang belum pernah mendalami, membaca, menemukan ayat orang mukmin beda sama orang dosa, orang kafir. Seenaknya bilang, nanti sama aja di akhirat. Dicekoki generasi kita yang dangkal-dangkal ini. Maka berbahaya sekali. Apa itu? Agama sama aja. Lalu
Mereka berdalil sendiri Al-Baqarah ayat 62. Lewat kesalahpahaman mereka dalil. Apa itu? Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yaumil akhir la khaufun. La khaufun masuk surga semua. Orang beriman Nabi Muhammad, Yahudi, Nasrani, Sabiin la khaufun alaihim walahum. Itu kan dicekokin generasi kita itu. Sama aja agama. Apalagi sekarang ya, mengerikan sekali. Tak menutup kemungkinan satu saat ya memang udah mulai berproses Muslim menjadi minoritas. Yang minoritas pun tak paham Islam. Ya, wa yaslauna nara jahannam. Tuh. Di akhirat nanti mereka masuk ke neraka jahanam, khalidina fiha, kekal abadan, nggak pernah keluar. Bisa babi kufrihim, dengan sebab kekufuran mereka, wattiba wasawisis syaitan, karena mengikuti bisikan setan. Udah terima aja bisikan setan, pas diumumkan itu 02 menang, langsung ngucapin selamat. Jika nama kemarin lagi pidatonya demi Allah, demi Allah, demi Allah. Iya, padahal demi jabatan, demi usaha. Gitu ya. Wa fid dunya lam yu'ajilhum bil uqubah rahmatam minhu. Sementara di dunia dalam konteks ini Al-Qur'an yaitu umat Nabi Muhammad, Allah tidak segerakan siksanya. Artinya beda dengan umat Nabi sebelumnya, langsung dihajar oleh Allah. Nabi Nuh banjir. Nabi Soleh hujan batu, kaum Ad. Fir'aun ditenggelamkan. Ya, banyak lagi azab-azab yang cash bahasanya di zaman. Nah, kalau sekarang ini lam yu'ajilhum bil uqubah. Enggak disegerakan azabnya. Kenapa? Rahmatam minhu. Sayang. Bukan cuma dulu. Sekarang juga kita nih umat bertanya-tanya kok didiemin aja gitu dalam tanda petik. Maka Allah udah dari zaman itu udah menjawab. Apa jawaban Allah? Laula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum. Kalau saja tak ada kata yang terlanjur aku ucapkan, aku beresin mereka. Apa kata terlanjurnya? Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tuh, kalau dihajar berarti berseberangan sama rahmat. Ini juga ketemu tuh bil uqubah. Kenapa rahmatan minhu? Walam yasha ayyuzhiba absarahum. Allah tidak menghendaki menghilangkan pandangan mereka, au yamsakha suwarahum, menukar bentuk mereka, wa yaj'alahum kal qiradah, dan menjadikan mereka seperti kera, wal khanazir, dan babi, wa a'tahumul fursah al kafiyah minal umri, lalu Allah berikan umur panjang kepada mereka di dunia, liyatamakkanu minan nazar wal ihtida, agar memungkinkan bagi mereka untuk memberi kesempatan kepada mereka untuk melihat, mikir maksud, wal ihtidak, mencari petunjuk. Nah itu bentuk kasih sayang Allah, nggak dihancurin. Kita kadang-kadang keselnya, udah minggu depan aja diberesin. Itu yang di sono di Kalimantan. Kesian. Iya. Qabla ayat ufu wa ya'jizu anil bahsi wal idrak. Itu diberi kesempatan oleh Allah lewat umur panjang sebelum mereka lemah berpikir. Anil bahsi, lemah mencari, wal idrak, mendapatkan. Wa dari ketahzir wadih lahum.
Itu sebenarnya tahdzir. Tahdzir peringatan. Sebelum lampu merah, lampu kuning dulu. Sebelum lampu hijau, lampu kuning dulu. Itu udah dikasih lampu kuning. Iya. Sekarang at-tafsir wal bayan. Yukhbirullahu ta'ala an halil kuffar yaumal qiyamah. Allah menginformasikan kepada kita kondisi, keadaan, hal ihwal orang kafir pada hari kiamat. Nah, ini kategorinya informasi gaib. Bagaimana mereka? Bitamyizihim anil mu'minin. Mereka barisannya berbeda. Kelompoknya berbeda dengan orang beriman. Fi mauqifihim, mauqif yakni tempat diri. Waqaf tempat berhenti. Jadi barisan berbeda. Sebab memang ayat lain banyak menjelaskan. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam. Digiring ke jahanam. Kalau orang mukmin wasiqal ladzina amanu ilal jannah sumara. Fayaqul, maka Allah berkata, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Kalian hari ini berbeda, wahai orang-orang yang berdosa. Ayyuqalu lil mujrimin al kafirin, artinya Allah bilang kepada orang-orang kafir di akhirat, tamayyazu fi mauqifikum anil mu'minin. Sana, 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 sana. Pisah, 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 pisah. Jangan nyampur. Orang beriman. Kita juga begitu sekarang. Begituin sama mereka. Nanti kebalikannya mereka. Ya dah? Coba. Luar biasa itu. Bukan cuma dipisahin. Bahasa politiknya dijegal. Yang beda. Nanti mereka dijegal ketika mau gabung sama orang beriman. Ya. Kama qala ta'ala fi ayatin ukhra, seperti diterangkan dalam ayat yang lain, wa yauma nahsyuruhum jami'a. Hari ini kami kumpulkan mereka semua. Summa naqulu lil ladzina asyraku, kemudian kami bilang kepada mereka-mereka yang musyrik, yang kafir, yang munafik, masuk di situ. Makanakum antum wa syurakaukum. Makanakum itu maf'ul mutlak. Khuz makanakum, ambil tempat kalian bersama teman-teman kalian dulu waktu di dunia. Terus sekarang kan koalisi, sana orang berkoalisi, luar biasa itu. Dan dikira Allah nggak tahu. Ada yang munafik. Hampir semua munafik. Pimpinannya munafik turun pada ngikut. Ya, kasih jabatan, udah tambah menjilat bukan nyembah. Kalau di sini menyembah, nyembah setan. Ya, pimpinannya setan. Setan itu di Al-Qur'an, pimpinan itu juga dibahasakan dengan setan oleh Al-Qur'an. Wa idza khalau ila syayatinihim, itu syayatin memimpin. Ya. Bukan cuma taat, bukan cuma nyembah, bahasanya sekarang jilat. Mending yang dijilatin. Jilatin bagian yang paling jelek. Apa itu? Antum wa syurakaukum. Apa itu? Coba gedein dikit. Fazayyalna bainahum ya. Iya, Yunus. Iya dia udah gede nih. Fa zayyalna bainahum. Apa zailnya? Kita teruskan dulu. Kalau subhanahu dalam ayat lain juga, wa yauma taqumus saah yauma idzi yatafarraqun. Itu secara alamiah. Nanti ketika datang kiamat, maka mereka berpisah. Berpisah dengan sendiri. Persis saat di dunia.
Kan mereka sendiri udah mengkelompok-kelompokkan diri. Dan kita menjadi miris juga terhadap barisan umat Islam. Kelompok-kelompok pakai partai. Gabung apa jadi satu. Ya betul tidak? Eh, akhirnya lebih banyak mengikuti bisikan setan. Mana bisikan setan? Ada jabatan, ada pangkat, ada kekayaan. Itu bahasa politiknya tahu betul musuh itu dipecah belah. Pecah belah. Kayak gelas dibanting. Dan nggak bisa dipakai minum. Piring dibanting. Umat Islam seharusnya menjadi wadah yang kuat untuk mencapai tujuan. Kalau dia belum dipecah belah kayak gelas masih utuh, bisa dipakai minum, mencapai tujuan, menghilangkan rasa haus. Kayak begitu bahasa balaghahnya, maka dipakai pecah belah. Iya, ada barang pecah belah. Aduh, Masya Allah. Ayyuqalu lil mujrimin al kafirin fil akhirah tamayyazu fi mauqifikum anil mu'minin. Pisahkan tempat kelompok kalian dari orang beriman. Itu tamayyazu. Kama qala ta'ala fi ayatin ukhra wa yauma nahsyuruhum jami'a summa naqulu lil ladzina asyraku. Oh ini udah makanakum. Fa zayyalnahum iya ini wa yauma taqumus saah yauma idzin yatafarraqun. Nah, oke. Itu sudah. Berikutnya sekarang yauma idzin yasaddaun ayasiruna soddain sodda'ain firqatain. Sodda'ain artinya terpecah belah. Wal ardi zatis soda. Tuh, sama. Bumi yang terbelah. Ya, punya belahan. Tanam biji, tembus bumi, bumi terbelah. Itu namanya. Kan awalnya wassama'i zatir rojak. Demi langit yang menurunkan hujan. Wal ardi zatis soda. Demi bumi yang menumbuhkan biji lewat membelah bumi. Nah ini sodain jadi terbelah. Umat Islam terbelah, Masya Allah, persis banget. Ya, ayat ini sedang menghubungkan pikiran antara ayat dan fakta. Nah, pecah belah. Delom farlom, politik Belanda, pecah belah. Awil murad yamtazul mujrimun ba'duhum an ba'. Bisa jadi terbelah, terpisah bukan dari kaum muslimin, barisan muslimin terus dia ngelompok. Sesama mereka juga menjadi terbelah. Terbelah. Mana itu fal yahudu firqah. Oh, ada kelompok Yahudi. Wan nasara firqah, kelompok Nasrani. Wal majus firqah, majusi penyembah api. Wasabiuna firqah, wa abadatul ausan penyembah berhala. Wal madiyun materialisme, madi materialisme. Wal mulhidun firqah, madiyun sama mulhidun. Mulhidun sama sebenarnya kafirun yang ingkar. Ya, ingkar. Firqah itu kelompok. Wahakaza. Itu yang dimaksud bisa juga yaitu yauma yamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Summa abanallahu ta'ala sabab tamyizihim an ghairihim. Kemudian Allah menjelaskan sebab berpisahnya satu sama lain di antara mereka muwabbihan dalam rangka menjelekkan sikap mereka, wa mukri'an memukul mereka ala kufrihim atas perbuatan kekufuran mereka. Faqala tuh ini kata-kata ngenyek, kesel. Alam ahad ilaikum ya bani Adam Allah ta'budu syaitan
Bukankah aku pernah berpesan kepada kalian, wahai Bani Adam, jangan ikutin setan. Kita sekeluarga mau berangkat berkendara. Itu si supir gak bisa dinasehatin. Padahal SIM-nya udah habis. Surat kendaraannya juga nggak ada. Kita yang tahu nasihat, anu dong, beresin surat-suratnya itu. Lah, nggak gampang itu. Ntar ada razia. Enggak ada, gampang lah bisa kita selesai. Gitu jawabnya. Kejadian apa yang dia ngomong, boleh bayangin. Boleh kejadian. Kayak begitu, Allah mengingatkan, jangan ikutin setan. Jangan rakus sama dunia. Terjadi. Terjadinya nanti di akhirat. Maka Allah kembali bertanya, alam ahad. Kan tadi aku udah bilang, suruh beresin surat-surat mobil, bawa lengkapin, gitu kurang lebih. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Nah, ketika saja ilustrasi supir diingatkan itu, terus dia lebih mengabaikan itu dia mengikuti setan, nafsunya, malesnya lah, anggap remehnya lah. Itu dia menganggap remeh kepada Allah nih orang. Ya, ai alam usikum wa amurkum wa ataqaddamu ilaikum ala lisani rusul. Bukankah aku telah pesankan, aku perintahkan, aku pernah sampaikan melalui lidah para rasul, wahai anak Adam termasuk kita. Allah tuti'u syaitan, jangan ikutin setan. Fima yuwaswisu bihi ilaikum, terkait dengan bisikan setan kepada kalian, min maksiati, untuk maksiat kepadaku dan menyalahi perintahku. Bi anna syaitan zahirul adawah, sebab setan itu permusuhannya jelas. Bad'an min abikum Adam alaihissalam, mulai dari bapak kalian yaitu Adam. Apa substansinya terkait dengan peristiwa Adam dibisikin oleh setan? Setan kerjaannya, cirinya membolak-balik fakta. Fakta dibalik, benar jadi salah, salah jadi benar. Itu agennya di sana di pengadilan. Pada disediain lah hukum dunia, ada pembela lah, ada pengacara lah, muter otak. Walaupun nggak semua pengacara. Pengacaranya Habib Rizik justru mendudukan fakta yang sebenar supaya nggak dibalik-balik. Itu dia kerjaan setan. Kata Allah kepada Adam, jangan deketin pohon. Setan datang bisikin, Adam, justru kalau kamu deketin itu pohon, kamu maka malah kekal di surga. Kamu dapat kerajaan yang tak pernah habis. Iya. Wa ba'da nahyi an ibadati ghairillah amara ta'ala bi ibadatihi faqala. Iya, ini dulu ya. Insya Allah ada sisa waktu, barangkali ada yang mau tanya. Nih diberi tanda nih. Coba ada yang mau nyelang tanya. Coba angkat Bu Rina. Ada tema baru setelah itu kan kita lihat masih jauh kok udah dekat. Terus coba. Oh masih jauh, jauh. Tapi masih kaitan ayat yang tadi. Mungkin ada yang mau tanya dulu. Bu Ulia nih. Disimpan aja ilmunya. Daripada Ada yang karatan. mau bertanya, teman-teman. Ya Bu Rina juga.
Ini banyak ini ada 8 orang kan. Tuh, Bu Hilwani mana? Bu Hilwani lagi yasinan. Hah? Oh iya, dia lagi yasinan dulu. Lagi Hah? nyimak Ustaz. Lagi nyimak Ustaz. Bu, banyak banget isinya tadi ya. Masya Allah, itu kayak begitu Allah ngasih tahu tentang setan. Se- setan. Dibeset dalamnya ketan. Ah, Ustaz, ya, Ustaz, eh, tanya. Itu perbedaan antara sirat pakai sin dengan pakai sod itu apa Ustaz ya perbedaannya Ustaz? ya luar biasa itu ilmu bahasa khusus kelas tinggi. Begini, ada apa namanya sosiologi bahasa sebelum ke sirat ya itu salah satu contoh. Hmm. Bangsa Arab dulu berkelompok-kelompok, berkabilah-kabilah. Karena satu dan lain hal ada si A dari satu kelompok, satu keperluan, dia anjang sana lah, kelompok B. Dia mendengar kata yang diucapkan oleh kelompok itu, tapi sampai ke telinga beda huruf. Hmm. Contoh, unsur, pakai sin besar. Unsur, dia dengarnya unsur. Gitu kan? Unsur. Gitu. Akhirnya jadi sinonim. Sama Sebab gitu. ucapannya iya di telinganya beda, tapi maksudnya dia tahu, bertebaran lah, bertebaran. Bertebaran. Gitu. Eh, bukan cuma satu dua kata, banyak kata. Ya, isroh, jelaskan. Pakai sin besar. Tapi pakai sod juga sama, isroh. Soroha, menjelaskan. Ada dalam bab fikih supaya mantap maknanya, cerai. Sorry, bahasa fikih. Sorry itu jelas. Aku cerai kamu. Jelas. Tapi kalau yang nggak jelas itu namanya sindiran. Bil ardi, sindiran. Pokoknya begini, sana pulang ke rumah orang tua kamu. Tuh, dalam pandangan fikih, ini cerai apa bukan? Harus konfirmasi. Bukan itu yang hendak dijelaskan. Sorry sama syarah. Alam nasroh. Tuh, kami lapangkan, kami jelaskan. Oke. Terkait dengan sirot yang sekarang itu pakai sod, tadinya pakai sin gitu. Apa maknanya? Memiliki hubungan makna yang luar biasa. Kalau pakai sin, itu artinya menelan. Menelan. Kalau menelan, nggak pakai dikunyah. Paham? Kalau menelan, itu memberi kesan mulutnya lebar. Waduh, ditelan. Itu apa itu? Apa ya? Binatang apa itu yang makannya main telan itu? Pisang Kudanil, setandan ditelan. Ah, kudanil. Kudanil itu kayak orang Sunda aja dibeledok Kudanil. Sama si Daniel maksudnya. Iya, itu kan lebar itu. Baru kemudian lidah berubah. Berubah lidah biasa. Itu orang Jakarta bilang masjid. Masjid. Bilang Muhammad jadi Mamat. Mana Bang Mamat? Dan Muhammad. Nah, terus berubah jadi sirat. Sirat, pakai sod. Ya, ini saya bukan kori nih, jadinya nggak bisa membedakan. Sirat. Kok? Nah, apa maknanya jalan? Jalan yang bagaimana? Bukan sembarang jalan. Jalan yang lebar. Selebar kutub utara dan kutub selatan. Kayak begitu Allah meminjam menggambarkan agama. Ibarat jalan, jalan yang lebar.
Apa maknanya? Kalau jalan lebar, semua pengguna jalan masuk. Nggak ada istilah sempit. Nggak ada istilah macet. Karena lebar. Ada pesawat, ada kereta, ada mobil, ada becak, ada pejalan kaki, ada sepeda, ada gerobak, ada tukang es. Masuk semua dengan lenggang kangkung. Enak. Itu makna yang dikandung hubungan antara sirat dan syirat. Lalu berikutnya apa maknanya? Tak ada dalam agama, tak ada persoalan kehidupan pun semuanya diatur oleh agama. Kalau yang sering kita dengar itu agama mengatur, mulai dari masuk kamar kecil sampai masuk ke liang lahat itu diatur oleh agama. Karena seperti itu, maka Allah pinjam kata untuk menggambarkan agama, namanya isti'arah, pakai sirat. Bukan cuma lebar, tapi agama sebagai jalan mustaqim, lurus. Apa maknanya? Nggak ada orang yang kesasar nyari Tuhan. Loh, kemudian faktanya ada banyak kesasar. Segala batu cincin, segala dijadiin Tuhan, disembah. Itu Allah geleng-geleng kepala. Maka diungkap ketidakmungkinan itu pakai kata in. In itu jika. Jika sesuatu yang sebenarnya tidak mungkin. Fa in zalaltum. Kalau kalian gelincir, nggak ketemu Tuhan, tuh ada faktor yang luar biasa memberi pengaruh, mempengaruhi pikiran. Apa itu dia? Musuh yang paling nyata, yaitu setan. Ada orang Islam nggak berpihak kepada Islam. Geleng-geleng kalah nggak Allah itu? Kok bisa begitu ya? Dia lebih membela yang apa itu orang-orang non Muslim, apalagi dalam aspek politik. Itu dia mendukung orang yang tak suka sama Islam. Apa godaannya? Duit. Bukan seamplop sekarung semen. Amplop. Ya Allah alam bisawab. Ada lagi. Iya, terima kasih Ya. Ustaz. Apa jadi pengertiannya misalnya sama-sama lebar gitu saja jalannya gitu. Iya, iya. Sama-sama jalan tapi lebar. Kita kan umumnya jalan sempit sekarang. Ya. Iya. Lebarin buat orang kaya aja. Ya, terima kasih Ustaz. Iya. Sama-sama, iya. Hmm. Yang tadi fa'in zalaltum Al-Baqarah 209. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah. Masuk Islam secara total. Total semua aspek kehidupan. Harus serba la ilaha illallah. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikutin langkah-langkah setan. Langkah setan itu jamak. Kenapa? Kalau kata Pak Kuresehab, emang dia banyak caranya. Nggak bisa dari depan, dari belakang. Nggak bisa dari kiri, dari kanan. Maka ayatnya khutuwat, langkahnya setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Baru nih. Fa in zalaltum mimba dimaja'atkumul bayinat. Kalau kalian gelincir juga, padahal udah dikirim penjelasan, ada Rasul, ada mukjizat, ada Al-Quran, fa'lamu Anallaha aziz, hakim. Ketahuilah bahwa Allah itu gagah. Dia mengira kalau gelincir ngikutin setan, dia bisa mengalahkan Allah. Maka ditutupnya ini aziz. Ya Allah mau gagah dia. Artinya apa?
tak ditaat, tak mengurangi ketuhanan. Ditaat, tak menambahkan ketuhanan. Itu gagah namanya. Tak lekang karena panas. Tak apa satu lagi sih, buah wanita. Karena hujan. Tak basah gitu ya, karena hujan. Maka ditutup Aziz. Aziz, hakim lagi. Dia maha menentukan, memutuskan. Maha adil, maha bijak. Maka yang salah ya dibalas salah. Yang benar dibalas benar. Iya, itu pakai in. Jadi Allah sendiri ragu. Apa iya ada orang yang nggak menyembahku? Ada. Waduh, itu mah udah godaannya luar biasa. Ya, Ini tuh huruf ya, Ustaz? ya, huruf. In huruf ya? Huruf syarat. Huruf syarat. Tapi Huruf syarat. apa namanya? Udah nggak mungkin gitu ya, nggak mungkin gitu tadi pengertiannya. Eh, secara konseptual, tidak mungkin gelincir. Dilengkapi dengan panca indera plus akal. Diberi nabi, diberi Al-Quran, petunjuk. Tidak mungkin. Itu. Maka dipakaiin. Beda dengan iza. Kalau iza syarat juga. Tapi menunjukkan pasti. Iza ja'a nasrullah. Pasti datang pertolongan Allah. Jangan pesimis terkait dengan fenomena umat sekarang. Fenomena bangsa. Pasti ditolong. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila goncang. Pasti goncang. Iza. Iza samsu kuwirat. Apabila matahari digulung. Pasti digulung. Ada. Nah, beda dengan in. Iya. In menunjukkan ragu. Seolah Allah ragu. Apa iya? Iya, Allah a'lam bishawab. Iya. Cepetan kalau nggak ada lagi saya mau pulang. Pulang kemana, Ustaz? Pulang mana lagi? Ibu sih enak di rumah masing-masing. Ustaz bukan di rumah. Emang Ustaz di mana, Ustaz? Di rumah kan mau pulang. Iya, Bu. Iya, udah. Jangan Terima percaya, kasih, Mak. Ustaz. Bu, jangan percaya. Kalau saya ngomong jangan percaya, musyrik. Ustaz pakai balago. Itu kan. Oke, saya pakai peci. Saya pakai peci, Bu. Baik, Ibu-ibu sekalian, kita cukupkan dulu ya. Iya, Ustaz. Insya Allah nanti jam berapa itu ya? 10.30 ya? Kan masih kita juga kan? 10:30. Iya, 10:30. Iya, Pak Jamal udah udah pesen sama Bu Rina juga kan? Iya, insya Allah, Ustaz. Mudah-mudahan cucu juga tidur. Hadis kan ya? Hadis ya? Hadis. Iya, mudah-mudahan Bu Rina